Terpujilah Tuhan, kami ada hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, oh Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sungguh kami ada hanya oleh karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Sebab itu kami mau lebih lagi mengucapkan syukur kami. Haleluya. Terima kasih, oh Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bersyukur buat kasih setia-Mu hari ini. Tidak ada yang dapat disejar-jarkan dengan segala perbuatan-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Tuhan, lagu I Am Here kita ada hari ini oleh karena anugerah Tuhan menyingkapkan satu perasaan bahwa kita seharusnya sebagai manusia menyadari kita nggak bisa melewati hari-hari ini tanpa Tuhan. Kita perlu terus bergantung penuh pada pengharapan kita akan Tuhan. Sebab itu biarlah hari ini kita mau belajar untuk terus memandang kepada Tuhan dan berserah penuh atas hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bersama-sama akan merenungkan firman. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena kemurahan anugerah-Mu buat hidup kami pagi hari ini. Kami perlu Engkau selalu dalam hidup kami, yang menuntun setiap langkah-langkah di dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah terang di dalam hidup kami. Oleh karena kemurahan anugerah-Mu, kami boleh ada dan hidup hari ini. Kami bersyukur. Sebab itu kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan firman. Berfirmanlah atas setiap kami. Urapi seluruh keberadaan hidup kami. Layakkan, kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Dan mampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran firman.
Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku, untuk aku mulai melangkahkan hari ini bersama dengan Engkau. Sebab itu kami siapkan hati kami untuk firman. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Terpujilah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca perenungan kita di dalam Mazmur pasal yang ke-18 ayat 1 dan yang kedua. Judulnya Nyanyian Syukur Daud. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Perhatikan, ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Kenapa Daud mengatakan, aku mengasihi Engkau ya Tuhan? Perkataan ini tidak terjadi begitu saja. Tentu perkataan ini lahir dari hati Daud yang paling dalam. Dari seluruh segenap keberadaan hidupnya, dia menyadari bahwa hidupnya adalah karena kemurahan Tuhan. Dan dia merasakan bahwa di saat tidak ada seorang pun yang peduli dalam hidupnya, ada satu pribadi yang setia menemani, setia menyertai, setia membimbing, setia mengawasi, bahkan setia di dalam setiap langkah dan kehidupan Daud. Oleh karena dasar inilah Daud mengucap syukur kepada Tuhan, dan dia menyatakan perasaan kasihnya kepada Tuhan. Ungkapan itu terlahir bukan hanya sekedar lip service, perkataan bibir saja, tapi itu didasari oleh karena kasihnya kepada Daud. Bagaimana kita bisa mengerti bahwa Daud sungguh mengasihi Tuhan? Bapak saudaraku, perenungan hari ini saya beri tema cinta sejati terbentuk oleh proses. Kenapa Daud mengatakan aku mengasihi Engkau Tuhan? Karena Daud sudah melewati proses dan dia dapati ada satu pribadi yang sedemikian rupa mengasihinya. Istilahnya gayung bersambut. Ada sebuah lagu dunia dari Dewa 19, cinta bertepuk sebelah tangan. Wah, kasihan ya. Tetapi kalau gayung bersambut itu enak, senang, bahagia. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, cinta sejati butuh proses. Cinta antara suami dengan istri ketika pertama memulai membangun sebuah hubungan, masa-masa sebelum menikah, masa-masa pengenalan, cinta sedemikian rupa menggebu-gebu sehingga akhirnya mereka wujudkan, terus mengerucut menjadi sebuah pernikahan. Mereka disatukan. Setelah mereka disatukan, mereka hidup bersama. Yang dulu katanya cinta, tetapi setelah membangun hubungan suami istri, hiduplah mereka di dalam satu lingkaran keluarga. Mereka hidup bersama antara suami dan istri. Mereka saling kenal karakter satu dengan yang lain. Proses cinta diuji. Apakah cinta sejati yang mereka bangun atau hanya cinta sesaat? Ada banyak keluarga yang hancur, berantakan. Baru berapa bulan menikah sudah cerai. Baru 1 tahun sudah menikah sudah cerai. Baru berapa tahun menikah sudah cerai. Kenapa? Cintanya bukan cinta sejati. Cinta sesaat yang terbangun, tidak teruji. Mungkin ketika awal pengenalan berkata, wah pokoknya sampai mati pun aku akan tetap mencintaimu. Tetapi nanti dulu, cinta butuh yang namanya ujian untuk akhirnya terlihat apakah cinta itu cinta yang sejati. Daud hidup dengan Tuhan dengan luar biasa. Bukan berarti cinta sejati itu tanpa kegagalan. Daud ketika mengungkapkan perasaannya ini, dia belum jatuh kepada dosa dengan Batseba. Ini awal pemerintahannya. Bisa dibaca di dalam 2 Samuel pasal 22. Bagaimana dia mengucap syukur
Dia menyadari siapa dia. Dia bukan siapa-siapa. Tetapi Tuhan mengangkat dia menjadi raja, menggantikan Saul. Dia sedemikian rupa dikejar-kejar di ayat 1 yang kita baca. Dia mendapat kelepasan, kemenangan dari semua musuhnya. Tetapi dalam semuanya itu dia belajar menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan itulah yang membentuk hatinya, membentuk hidupnya, membentuk karakter, dan membentuk cintanya kepada Tuhan. Cinta yang murni, cinta yang tulus. Kalau kita belajar kitab Mazmur, kita belajar tentang kehidupan Daud. Daud sedemikian rupa mengasihi Tuhan. Bukan karena berkat Tuhan, bukan karena jabatan, bukan karena hal-hal perkara dunia, tetapi dia mengasihi Tuhan dengan kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang luar biasa. Dan pernyataan ini diwujudkan, cinta sejati itu terbentuk oleh proses. Melalui proses itu, Daud mengenal Tuhannya. Yang pertama, dia mengenal Tuhannya sebagai penolong yang siap sedia ada bersama dengan dia. Dikatakan di ayat yang ketiga, ya Tuhan, ini pengalamannya Daud, bukit batuku. Ya, dia mengenal Tuhan sebagai bukit batu, tempat pelariannya. Dia satu-satunya tempat untuk berlari. Bukan hanya tempat untuk berlari, kubu pertahananku dan penyelamatku. Tempat untuk berlindung, tempat untuk bernaung. Saat musuh datang mengejarnya, dia hanya bernaung kepada Tuhan. Dia sudah mengalami hal ini. Dia sudah melewati ini. Dia sudah pernah dikejar-kejar, dia ingin dibunuh. Tetapi dia mendapat perlindungan yang daripada Tuhan. Penyelamatan yang daripada Tuhan. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Bukan hanya itu, perisaiku, tanduk keselamatanku, kekuatanku. Dia yang menjagai kita dari segala mara bahaya. Daud mengalami itu. Kalau kita belajar kehidupan Daud, apa salah Daud? Dia dikejar-kejar, ingin dibunuh oleh Saul. Dia gak punya salah, dia gak punya masalah. Tetapi dia diburu sedemikian rupa oleh Saul. Tetapi Daud berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Dan dia melihat di saat tidak ada seorang pun yang peduli, ada satu pribadi yang peduli. Itu yang membentuk cintanya bertumbuh. Di dalam kesulitan, dia tidak berontak kepada Tuhan. Di dalam kesulitan, dia tidak membelakangi Tuhan. Di dalam kesulitan dan setiap persoalan yang dia hadapi, dia selalu memandang Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia selalu mengiring Tuhan. Dia tidak menjadi kecewa kepada Tuhan. Katanya aku udah diurapi, aku mau jadi raja. Tetapi kenapa justru masalahnya besar? Dia tidak lakukan itu. Dia tetap setia kepada Tuhan. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, terpujilah Tuhan. Ya, yang pertama, cinta sejati terbentuk oleh proses. Prosesnya Tuhan sebagai Allah yang selalu siap sedia menyertai, menjadi tempat perlindungan saat kita terus membutuhkan Dia, berharap kepada Dia. Dia selalu sedia bagi setiap umatnya yang percaya kepadanya. Katakan amin. Puji Tuhan. Yang kedua, proses itu membuat dia mengenal Tuhan dalam kebesaran dan perbuatannya. Ya, bukan hanya sebagai penolong, tetapi pengenalannya kepada Tuhan semakin luas. Dia mengerti, menyadari Tuhan, siapa sebenarnya Tuhan yang menjadi tempat perlindungannya.
Dan dia mengalami saat dia terus menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat untuk dia bersandar. Tuhan membuka pengertiannya, pengalamannya kepada Daud. Di ayat yang ke-8, goyang dan goncang bumi dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang oleh karena menyala-nyala murkanya. Ya, di ayat yang ke-9, asap membumbung dari hidungnya, apinya menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ayat yang ke-11, ia mengendarai kerub lalu terbang dan melayang di atas angin. Dia melihat Tuhan di dalam kemegahan dan kemuliaannya. Dia bukan hanya Tuhan penolong, tetapi dia Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang agung. Dia Tuhan yang luar biasa. Karena sinar di hadapannya, hilanglah awan. Tidak ada yang dapat membatasi Tuhan. Tidak ada yang bisa menyekat kehadirannya. Dia tidak terbatas di dalam kemegahannya. Pengalaman ini dialami oleh Daud. Itu membuat cintanya semakin dan semakin bertumbuh luar biasa. Yang ketiga, di dalam proses itu, dia mengenal Tuhan di dalam kemuliaan dan kedahsyatannya. Dia melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Di ayat yang ke-16, lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan dan tersingkaplah alas-alas dunia karena hardikmu ya Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungmu. Ia menjaga dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Di ayat yang ke-20, ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Jadi ada 3 proses yang dia hadapi di dalam terbentuknya cinta sejatinya ini. Yang pertama, dia mengalami bagaimana Tuhan menjadi tempat untuk bersandarnya, yang selalu menolong kehidupannya. Yang kedua, dia mengalami Tuhan di dalam kemuliaan dan kebesaran kedahsyatannya. Pengalaman ini membuat cintanya semakin bertumbuh kepada Tuhan. Yang ketiga, dia mengalami kemuliaan Tuhan, pertolongan yang sungguh dahsyat, luar biasa, yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Allah kerjakan dalam hidupnya. 3 proses ini membentuk cinta sejatinya, terbentuk di dalam proses. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu juga atas hidup kita. Kadang pengalaman berat, proses berat, masalah berat, Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita untuk membentuk apa? Membentuk hati kita, cinta kita. Apakah ketika kita ada dalam masalah, cinta kita semakin bertambah kepada Tuhan, atau justru padam? Ketika kita menghadapi pergumulan, apakah cinta kita kepada Tuhan semakin bertambah atau padam atau kurang? Tetapi Tuhan rindu seperti Daud, justru di dalam proses yang kelam, yang berat, cintanya itu terbentuk sehingga Tuhan mendapati cinta sejati dari Daud untuk Tuhan. Begitu juga Tuhan rindu atas hidup kita. Ada cinta sejati dalam hati kita. Kita mengasihi Tuhan bukan karena hal-hal yang lain, tetapi karena kita sungguh benar-benar mengasihi Dia. Izinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita di sepanjang hari ini. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Ya, baiklah Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan berdoa buat
pagi hari ini. Kami bersyukur belajar dari kehidupan anakmu Daud. Bagaimana ketika dia diangkat oleh Engkau menjadi raja menggantikan Saul. Dia terus hidup di dalam kerendahan hati karena dia menyadari kasih Tuhan atas hidupnya yang luar biasa. Sehingga ia merespon di dalam kehidupannya. Ia mengutarakan isi hatinya kepada Engkau bahwa dia pun sedemikian rupa mengasihi Engkau. Kami bersyukur belajar dari keterbatasan manusia. Ternyata manusia pun yang terbatas ini bisa belajar untuk mengasihi Engkau. Bukan karena kuat gagah kami, tapi semua oleh karena kasih karunia-Mu dan perkenanan-Mu atas hidup kami. Sebab itu izinkanlah, biarlah kasih karunia-Mu itulah yang menyertai kami di sepanjang hari ini. Perkenanan-Mu itu hadir senantiasa dalam hidup kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan di dalam pekerjaan, bisnis, usaha, peternakan, pertanian kami, studi kami, bahkan di dalam hal-hal yang lain pun Engkau beserta dengan kami di sepanjang hari ini. Kami rindu, kami boleh terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Cinta sejati atas hidup kami terbangun, terbentuk di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan, dan mampukan kami untuk melewati setiap proses demi proses kehidupan kami bersama dengan Engkau. Sebab itu kami menyerahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan pemeliharaan. Hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan. Selamat menjalani hari yang baru, sukacita yang baru, berkat yang baru bersama dengan Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan. Haleluya.